Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. How are you today? Okay. Hari ini kita akan melaksanakan kelas secara online. Before we start our lesson, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss akan memeriksa kehadiran kalian. Jadi, untuk kalian yang hadir pada kelas online hari ini, buatlah nama serta nomor absen kalian di komentar dan akan Miss periksa satu-satu. Dan untuk kalian yang mengetahui teman kalian yang tidak hadir, boleh kalian tulis juga serta keterangan kenapa dia tidak hadirnya ya. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini adalah descriptive text. Miss akan memperlihatkan satu video singkat dan kalian tonton videonya ya. Dan di akhir video Miss akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab nanti. Miss minta kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Nanti akan Miss buatkan. Oke, Miss perlihatkan videonya ya. Chapter 11. Describing animals. Jumbo is an elephant. He is a huge animal. He is grey in color. Manu is a naughty animal. He loves bananas. The rabbit has a soft coat. The giraffe has a long neck. He is a tall animal. The lion is a strong animal. Oke, setelah kalian menonton video tadi, marilah kita memasuki penjelasannya ya. Apa sih definisi dari descriptive text itu? Nah, descriptive text is a type of text that aim to describe a person, place, object, or event in detail so that the reader can imagine or sense what is being described. This kind of writing often uses adjective and descriptive verb to create vivid imagery in the reader's mind. A key feature of descriptive text is focus on a single subject, which is portrayed thoroughly by the term of physical characteristic and the atmosphere surrounding. Jadi pada definisi descriptive text ini bertujuan untuk menggambarkan seseorang, hewan, tempat atau objek atau peristiwa secara rinci hingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan yang sedang digambarkan. Dan jenis penulisan ini sering menggunakan kata sifat dan kata kerja deskriptif yang menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Jadi dalam membuat descriptive text ini kita harus meyakinkan pembaca agar mereka bisa merasakan apa itu yang sedang kita jelaskan. Misalkan kita menjelaskan tentang makanan, pembaca akan merasakan dengan membaca, pembaca akan merasakan bagaimana rasanya, bagaimana sensasinya dalam memakan tersebut. Jika penulis berhasil membuat pembaca merasakan apa yang dijelaskan, maka penulis tersebut sudah berhasil membuat descriptive text. Oke, yang selanjutnya itu social function. The social function of descriptive text in general is to describe a person, animal, place, object, or event in a detailed and vivid way so that the reader or listener can imagine or understand it clearly, almost as if they are seeing or experiencing
in it themselves. Descriptive texts are often used to inform and at the same time stimulate the readers. Stimulate the reader's imagination about the subject being described. Jadi fungsi sosial teks in deskriptif ini secara umum adalah untuk menggambarkan seseorang, hewan, tempat, objek atau peristiwa secara rinci dan jelas sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau memahaminya secara jelas, dan hampir seolah-olah mereka itu melihat atau merasakan peristiwanya tersebut. Teks deskriptif ini sering digunakan untuk memberikan informasi sekaligus merangsang imajinasi pembaca tentang subjek yang sedang digambarkan. Teks ini juga dapat berfungsi untuk mengungkapkan kekaguman, kasih sayang atau penghargaan terhadap objek tersebut. Seperti saat seseorang menggambarkan hewan kesayangannya, tempat liburan yang indah, atau orang yang menginspirasi. Jadi secara tidak langsung teks deskriptif ini membantu pembaca atau pendengar untuk mengenali ciri khas atau karakteristik unik dari sesuatu yang memungkinkan mereka untuk membedakan dari yang lain. Jadi penulisan deskriptif itu berguna tidak hanya dalam komunikasi sehari-hari saja, tetapi juga dalam konteks pendidikan dan ilmiah. Jadi yang selanjutnya itu generic structure, dan ada dua generic structure-nya. Yang pertama ada identification, yang kedua ada description. Jadi identification introduce the object that will be described in the text. Here the reader is given a general overview of what is being described, such as mentioning the type of animal, place, or object. For the description, provide more detailed information about the characteristic of the object. In this part, aspects like shape, size, color, behavior, or special qualities of the object are explained so that the reader can clearly visualize it. So, pada identifikasi ini menjelaskan atau memperkenalkan objek yang akan digambarkan dalam teks. Di sini pembaca akan diberikan gambaran umum tentang apa yang sedang digambarkan, seperti menyebutkan jenis hewan, tempat, atau objek. Setelah objek diperkenalkan, setelah objek diperkenalkan, selanjutnya itu adalah deskripsi. Pada deskripsi ini memberikan informasi yang lebih jelas atau lebih rinci tentang karakteristik objek tersebut. Pada bagian ini, aspek seperti bentukan, ukuran, warna, atau perilaku segala macamnya itu akan dijelaskan agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas dari teks yang kita buat tersebut. Jadi dalam teks deskriptif ini penjelasan biasanya mencakup semua aspek yang relevan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas, serta struktur ini memberikan teks deskriptif tidak hanya memberikan informasi tapi juga membangkitkan imajinasi pembaca tentang objek yang dijelaskan. Nah, pada tahap ini sudah pada paham belum? Oke, nanti jika ada pertanyaan atau yang tidak kalian ketahui, kalian boleh bertanya, atau jika kalian kurang atau ketinggalan, kalian boleh komentar saja, nanti akan Miss baca dan Miss jelaskan ulang ya. Ini adalah language features.
pada descriptive text itu memerlukan adjective, action verb, sensory details, pronouns, and copula verb. Kalian bisa baca di sini dan kalian catat ya, ini nanti di buku kalian masing-masing language features-nya, karena ini penting untuk kalian membuat descriptive text. Oke, ini adalah contoh descriptive text tentang hewan, karena kita hari ini berfokus pada hewan. Hewan kita ambil the lion. Jadi pada teks ini kalian bisa baca dan kalian simak baik-baik, dan nanti Miss minta kalian tentukan yang mana itu identifikasi, yang dimana yang masuk identifikasi dan yang mana masuk ke deskripsi. Paham? Nah, setelah itu jika kalian sudah bisa membedakan identifikasi dan deskripsi pada descriptive text, maka mudah saja bagi kalian untuk membuat descriptive text yang baik dan benar dengan menggunakan language features yang sudah Miss berikan tadi. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompoknya kalian buat satu kelompok itu berdiri dari 3 orang dan kalian buat descriptive text tentang hewan, dan hewannya itu yang ada di Indonesia. Hewan apa saja yang ada di Indonesia itu pilih satu aja, tapi penjelasannya detail dan benar adanya, memang itu valid ada. Terserah kalian pilih hewan apa saja, hewan yang kalian sukai. Yang untuk tugas grup ini hewan yang di Indonesia, dan untuk individual tasknya, ini tugas individunya, Miss minta kalian untuk menulis teks deskripsi tentang hewan yang ada di luar Indonesia. Yang ada di luar Indonesia ya, kalian hewan apa saja yang kalian itu, sama kayak grup kalian di individu ini, sama kalian buat seperti itu. Dan tugas ini nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Miss akan kirim nanti Google Classroom-nya, kalian buat paling lambat itu hari Senin, paling lambat hari Rabu jam 12 siang ya. Nanti Miss akan cek tugas kalian. Untuk tugas grup ini perwakilan saja, kalian tulis nama kawan-kawan sekelompok kalian, nanti akan Miss catat. Dan tugasnya itu ada 4. Yang pertama, kalian menjawab pertanyaan yang ada di akhir video nanti. Yang akhir video tadi kalian jawab, dan tugas grup yang membuat descriptive text tentang hewan yang ada di Indonesia, individual tasknya yang ada di luar Indonesia. Dan yang terakhir itu bukan tugas, tapi simple saja. Kalian dari yang sudah Miss bagikan tadi, kalian tentukan yang mana identifikasi dan deskripsinya. Oke. Baiklah, mungkin segitu aja pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Nanti Miss akan membagikan PowerPoint yang sudah Miss paparkan tadi. Jadi kalian bisa pelajari di rumah ya. Oke, mungkin segitu saja pembelajaran yang Miss ajarkan hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.